السكران أو يدعو قلبي للعصيان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi yang berbeda, semangat luar biasa insyaallah, dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya mencoba untuk berbagi kepada kalian tentang beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita bagi kepada kamu semua. Kalau kita melihat dari kehidupan kita, mungkin di antara kamu ada yang menemukan berbagai macam masalah, masalah hidup, masalah sekolah, masalah keluarga, masalah apapun yang kemudian membuat kamu itu merasa galau, ya, membuat kamu merasa tidak tahu mana kemudian solusi yang harus kamu ambil. Ada kalanya di antara kamu kemudian memutuskan untuk berhenti, ada kalanya di antara kamu memutuskan untuk putus asa, kemudian bahkan naudzubillah min dzalik, ada beberapa di antara kamu yang kemudian mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis. Sebenarnya bagaimana kita menghadapi masalah-masalah kita? Tentu saja akan ada banyak sekali pilihan-pilihan yang diberikan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan guidance kepada kita untuk tetap tegar dalam menghadapi masalah-masalah itu. Tidak mungkin bagi kita untuk menjadi orang yang kemudian harus berhenti pada satu masalah dan kemudian tidak mencoba untuk mencari solusi-solusinya. Misalnya saja, kalau kita bisa mengambil ibrah dari alam seperti ini, ada beberapa benda yang ketika dia menghadapi masalah, dia justru menghadapinya dengan berbagai macam cara. Kita sebut saja misalnya wortel. Kalian pasti tahu wortel, ya? Wortel itu sangat keras. Jika kita makan itu sangat keras. Tapi ketika wortel yang nampak keras itu dimasukkan ke dalam sebuah panci yang mendidih penuh dengan air yang sangat panas, apa yang terjadi? Wortel itu mengubah dirinya dari yang awalnya sangat keras menjadi sangat empuk dan lembut. Sehingga bagi kita cukup mudah untuk memakannya, tidak butuh waktu lama, tidak butuh gigi yang sangat tajam dan keras, tapi hanya cukup dengan memakannya yang sangat empuk saja. Ada orang-orang yang seperti itu, nampaknya sebagai seorang remaja yang sangat kuat, sangat hebat, sangat perkasa. Seolah-olah dia bisa menghadapi masalah dengan sangat banyak. Dia bisa menghadapi segala masalah-masalah itu. Tapi ternyata ketika dihantam masalah, dia justru memilih untuk lembek. Dia justru memilih untuk tidak mampu menghadapinya dengan baik. Dia menangis, dia jatuh, dia ngedrop. Bahkan dia tidak lagi mampu untuk memandang masa depannya lagi. Mungkin kalian ada tipikal-tipikal remaja-remaja wortel kayak gitu, yang awalnya kelihatannya penampakannya bagus, penampakannya keren, tubuhnya gagah, wajahnya sangar, bahkan mungkin penampilannya itu lebih ganas daripada para penjahat, mungkin loh ya. Tapi ketika dihantam masalah, misalnya patah hati, putus cinta, sama aja kan antara patah hati sama putus cinta. Kemudian misalnya kamu juga menghadapi masalah-masalah lain dalam sekolah kamu, SPP belum dibayar, ujian kamu jeblok, ya, hubungan dengan orang tua renggang, dan lain sebagainya, maka disitulah kemudian yang hancur berkeping-keping, tidak tersisa sekali. Berarti kamu adalah tipikal remaja-remaja wortel, dan jangan sampai kamu menjadi remaja seperti itu. Tapi ada juga di dalam alam ini kita lihat, selain wortel kita juga temukan apa? Kita temukan telur. Telur itu kalau kamu lihat, dalamnya itu sangat rawan untuk bisa pecah. Ketika kamu diminta oleh ibu kamu untuk beli sebutir telur atau mungkin sekilo telur, apa yang ibu kamu pesan wanti-wanti sama kamu? Ibu kamu bilang, hati-hati ya nak, bawa telurnya jangan sampai pecah. Hati-hati ya nak, nanti kalau kesenggol dikit pecah. Ibu kamu pesan seperti itu. Kenapa? Karena ibu kamu tahu bahwa dalam telur ini terdapat cairan yang ketika itu retak kulitnya, maka cairan itu bisa mengalir keluar. Rentan, rawan, gampang pecah. Tapi apa yang dilakukan telur ketika dia masuk dalam sebuah panci yang mendidih penuh dengan air yang panas? Ujian berupa air panas tadi dihadapi dengan telur itu dengan apa? Dia justru menjadi keras, menjadi mampu bertahan.
Jadi mampu untuk menjadi sebutir telur yang justru lebih bagus daripada sebelumnya. Bisa dimanfaatkan. Bisa jadi kamu adalah remaja-remaja bermental telur. Yang awalnya orang melihat kamu seolah-olah adalah orang yang sangat lemah. Tidak bisa melakukan apapun. Tidak segagah mereka yang tadi seperti wortel. Tidak segagah mereka yang memiliki penampilan yang sangat bagus. Kelihatannya cengeng, kelihatannya lemah. Tapi ketika kamu menghadapi ujian, ketika kamu menghadapi masalah, justru kamu tunjukkan bahwa kamu bisa menghadapi itu semua. Maka bisa jadi kamu adalah remaja-remaja yang bersifat sebagaimana telur tadi. Kelemahan-kelemahan di hati kamu bisa kamu tunjukkan ketika menghadapi sebuah masalah yang sangat besar. Dan kamu bisa mengawalinya mulai dari sekarang. Tapi coba lihat, ada yang lain lagi selain telur dan juga telur, yaitu biji kopi. Ketika kita lihat biji kopi, bentuknya sangat kecil, bahkan sangat kecil. Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam panci yang sangat panas, biji kopi yang kecil itu mampu untuk merubah warna dari panci yang awalnya bening menjadi hitam. Aromanya semerbak menyapa hidung kita dan kemudian membuat kita wangi. Nah, ada orang-orang yang seperti ini, remaja-remaja yang ketika dia dihantam masalah, dia bisa merubah lingkungannya menjadi lingkungan yang lebih bermanfaat. Dia bisa bertahan, dia bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, dan dia mampu untuk menunjukkan kualitasnya. Jadi di sini remaja sekalian, Anda harus mampu, kalian harus mampu, dan kalian harus mau untuk belajar bagaimana caranya menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi masalah. Kita diciptakan Allah dengan bahan yang sangat bagus, diberi otak yang sangat cemerlang, diberi mata yang memiliki fungsi-fungsi yang luar biasa. Tapi kalau seandainya menghadapi masalah hidup ini kemudian kita jatuh, terpuruk, dan tidak lagi mampu untuk merubahnya, maka kemudian kita hanya remaja-remaja cengeng, remaja-remaja hanya memenuhi hidupnya dengan sesuatu yang tidak berguna. Maka dengan kekuatan Islam, dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah Rasulullah, kita berharap kita menjadi seorang remaja-remaja yang mampu menegakkan panji-panji Allah dengan kekuatan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita kali ini, dan kita akan ketemu lagi di sesi-sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فازت من عاشت في الأفنان، خسئت أفكار صيغت لي